Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya Kamarudin Aziz. Dapat kesempatan berkunjung ke Kota Palopo dan oleh sahabat saya Om Basri Andang, saya diperkenalkan dengan organisasi keren dari Kota Palopo namanya PPDI, ya. Dia begitu ya, Om Basri ya. Dan saya juga mewakili pelakita.id karena dikirimi berita terkait ini sebulan lalu tentang pemilihan pengurus ya yang sudah ya. Aklamasi kan? Nah, kita ingin mengetahui apa itu PPDI. Kebetulan ada ketuanya, Ibu Asriani, toh? Iya. Nah, Bu Asriani, cerita dong, PPDI ini apa dan sebenarnya tujuan pendiriannya apa gitu? Silakan. Terus. PPDI itu perkumpulan penyandang disabilitas. Tujuan kita adakan ini bentuk PPDI ini untuk pemenuhan hak-hak disabilitas teman-teman disabilitas yang ada di Palopo. Jadi untuk keanggotaan dari disabilitas yang disabilitas ya, sejarah pendiriannya, terus kapan mulai memikirkan bahwa ini perlu didirikan, bagaimana ceritanya bisa dibagikan? Ini berdiri tahun kalau di Palopo tahun 2018. Iya, dibentuk di Palopo itu 2018. Kalau ini sebenarnya sudah lama, 87. Oke. Nah itu di musyawarah ya, kan aklamasi dipilih. Jadi kalau kita sendiri pengalaman tak di urusan disabilitas ini, memang sebelumnya ada aktivitas atau memang karena ada pertimbangan, misalnya kita ada organisasi lain begitu? Tidak ada ya? Tidak ada. Iya, cuma di sini saja. Waktu itu saya menjabat sebagai bendahara. Iya, dulunya. Oke. Yang lalu. Oke. Ada kepengurusan sebelumnya ya. Apa pembelajaran dari organisasi sebelumnya? Apa kira-kira yang menjadi inspirasi ke depan? Kira-kira menurut kita dengan pengalaman di organisasi itu sebelumnya, apa yang kita mungkin kita pikir masih ada yang perlu dibenahi? Ya, Nah, itu apa kira-kira? Pemberdayaan teman-teman. Pemberdayaan seperti apa itu? Seperti misalnya teman-teman yang ada skillnya, kami akan bantu bagaimana cara mendapatkan keterampilan agar dengan kedepannya mereka nanti bisa mandiri, tidak perlu lagi tergantung pada orang lain. Siapapun itu. Jadi ya sudah membaca ya realitasnya ya di Palopo ini. Kalau keanggotaan atau kira-kira tanda petik potensi jumlah disabilitas yang perlu menjadi perhatian seberapa banyak? Bisa ditutup sedikit laptop, dikasih turun sedikit. Ya, ada informasi mungkin teman-teman lain bisa bantu dan perkenalan juga, tahu juga teman-teman lain belum dikasih kenal. Oh ya, ini saya kenalkan dulu Yudea. Yudea. Ya, Oke. Yudea, ada ketua, terus ada Adita. Anita sebagai sekretaris. Oke. Yudhistira bendahara. Biasanya bendahara itu yang punya modal besar. Hah? Badannya yang Badannya besar. Badannya besar. Oke. Ya, ini menarik. Jadi kita perlu dengarkan misalnya teman-teman lain, pengurus, bendahara, sekretaris, mungkin mau sampaikan apa harapannya dengan organisasi ini, apa yang perlu ditingkatkan. Yudea, siapa? Ya, Yudea ya. teman disabilitas yang memang belum percaya diri kalau meskipun mereka punya kekurangan tetap mereka punya kekurangan enggak. Saya sendiri atau teman-teman kami sudah merasakan semua dan kami mendapat dukungan dan support yang tepat yang kita semua bisa seperti teman-teman yang lain seperti ini kan sendiri sekarang berprofesi sebagai honorer Guru honorer di SLB. SLB di Kota Palopo. Tadi kepengurusan sebagai sekretaris ya? Saya Wakil satu. Kalau ada
Tadi sekretaris ya. Ada yang mau sampaikan. Tadi pertanyaan saya belum dijawab Ibu Ketua. Potensinya itu dalam pengertian kira-kira seberapa banyak ya warga Palopo yang mungkin perlu fasilitasinya PPDI. Ada 100-an kah, 200-an kah? Dari kategori atau definisi itu yang disebut disabilitas? Pendataan. Iya. Kita ingin mengatakan bahwa ini perlu didata ke depan ya. Oke. Masih tersembunyi dalam. Iya kan kita sudah sering mendengar bahwa selain kebijakan, ini kan ini juga di daerah juga kan sudah ada juga tuh perdanya ya. Ya tadi Om Basri mengatakan ada perdanya. Kalau perda ini sendiri sudah teman-teman pelajari plus minusnya? Sedikit Masih menyimak. nanti kayak baca-baca. Naskahnya sudah lihat ya. Oke. Kalau yang peraturan pemerintah yang nomor yang tahun 2016 ya Om Basri ya? Bisa dilihat 2016 kan? Nomor 8. Nah itu teman-teman sudah baca juga? Apa yang menarik dari situ kira-kira? Apa yang perlu menjadi atensi teman-teman di PPDI? Ibu Bendahara mungkin? Mungkin dari pemenuhan hak. Iya. Yang paling terkecil sih dari sebutan nama, karena masih banyak orang di luar sana, masyarakat di luar yang menggunakan kata cacat. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu kata cacat sudah tidak digunakan, tetapi kata disabilitas. Dan stigma tentang disabilitas di masyarakat itu juga PR sangat penting untuk PPDI. Kenapa? Di luar sana masih banyak orang tua yang saya lihat kurang memberikan perhatian khusus kepada anak penyandang disabilitas. Kebetulan saya mahasiswa akhir, kebetulan penelitian saya tentang disabilitas non genetik, disabilitas karena sakit dan kecelakaan. Disabilitas sakit dengan bawaan sakit itu memiliki mental yang berbeda, Pak. Mental yang berbeda yang saya maksud di sini kepercayaan diri, motivasi diri dan sebagainya. Itu PR besar untuk disabilitas, bagaimana memunculkan potensi kepercayaan diri, motivasi untuk bisa bangkit lebih baik ke depannya. Tadi itu menarik tentang istilah pihak di luar sana yang istilah gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya membaca media itu dalam pengertian mungkin media, ada pendidikan tinggi, mereka masih pembahasannya, kalangan dosen, dinas-dinas masih ada yang menggunakan kata cacat. Nah ini media bagaimana? Kalau membaca media di Palopo online atau media cetak ada juga mungkin? Kalau saya kata cacat, kalau saya Kata cacat media mungkin saya tidak kalau pernah di sekolah-sekolah biasa saya kalau di dapatkan sekolah-sekolah kamu kata cacat. biasa saya dapatkan Bukan hanya juga mungkin yang disabilitas, misalnya penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan misalnya perundungan, atau penilaian bahwa karena dia disabilitas jangan dia dilibatkan di perencanaan. Nah kalau misalnya di perencanaan pembangunan kelurahan mungkin ada yang tadi ya, mungkin ada informasi tentang misalnya diundang juga di rapat serapang. Ya, ikut bicara. Disabilitas sangat jarang di disabilitas sangat jarang Sangat jarang. Nah ini saya kira tugasnya PPD gitu. Iya. Oke. Soalnya juga kadang ada itu ada stigma atau stigma yang perlu diubah dari mereka tidak sama dengan undang-undang. Jadi kadang ketika kita mengundang mereka harus ada embel-embel itu, padahal maksud kita yang bukan yang maksud kita untuk ayo kita berdayakan kami supaya kami bisa mandiri. Bukan hanya terus memberi, karena kalau terus memberi dia tidak akan pernah bisa mandiri. Dan kebanyakan masyarakat Cara pandang begitu mindsetnya gitu. Tapi masyarakat ini kan masyarakat ya kita juga kan sebenarnya kalau kepala daerah, kepala elitnya, perencananya kan gitu ya. Kepala dinasnya. Dinas sosial saja yang masih tidak mengerti dengan berbagai ragam masih ada kata bincang dan sebagainya. Misalnya misalnya harusnya kata daksa, misalnya
kalau itu ada aturan juga tangan. tidak boleh terus undang-undang. Kalau buta sangat kasar. termasuk Kalau buta ya istilah sangat di dalam kasar. pendidikan sendiri. Itu Iya. berlaku ya. Masih Iya, kalau tapi kasar. kalau untuk sejumlah perkembangan baru sebenarnya itu jumlah Iya, kata tuna ada, sudah tidak ada lagi kata iya tuna. toh, iya toh. Nah itu perlu diingatkan, sosialisasikan. Dan saya kira tugasnya PD itu, ya oke. Bukan ini sudah ada misalnya rencana aksi atau kira-kira ke depan ini PPDI mau fokus di mana begitu? Ada lagi mungkin Tahap pertama fokus pendataan. pendataan ulang karena iya karena masih banyak yang belum didata lagi dan Iya, ada yang iya. sudah meninggal, Iya, ada iya. yang Oke. sudah tempat. Iya. Itu kami Pendataan artinya kan dari istilahnya by data, by name, by address. Data itu digunakan untuk misalnya pilkada. Toh? Kalau data pemilih, Ah. kalau pemilih mungkin disabilitas. Oh, itu informasinya tuh. Ada 1.000 yang terdata yang sudah ada di pemilih. Itu informasi dari mana? Kebetulan 2019 saya kebetulan 2019 Banten Rawan Demokrasi. Banten Oh, Rawan oke, Demokrasi. oke. Data 2019. Berarti perlu diupdate dong. Kira-kira sekarang ada di berapa tuh? Oke, oke. Ya ini menarik ya, Om Basri ya. Jadi fungsi tadi tentang bagaimana di pendidikan kita perbaiki supaya jangan ada lagi kata tuna ya. Kemudian pendataan, updating. Iya toh, betul masih data lama ada pakai. Iya toh. Oke. Baik, ini durasi kita saya kira penting juga untuk misalnya memberi ajakan ke teman-teman ya, untuk kemudian memberi laporan atau memberi update tentang realitas yang dihadapi ketika dia ada di tengah masyarakat. Itu ada sistem informasinya yang sudah dikembangkan, misalnya ada data-data yang kemudian didata, misalnya Yudea tinggal di mana, kemudian apa pekerjaannya sebagai warga, sudah ada sistemnya? Oke. Sistem penjaringannya sudah ada. Kita buat Google Form. yang kita print bagi ada pun juga Iya, yang kita iya. print bagi yang belum Iya. belum pasti Iya, menggunakan iya. internet. Ya itu menarik. Tapi sekali lagi saya mau kasih konkret ini. Apakah tadi itu tentang yang disampaikan sudah masuk di rencana aksinya? sementara berjalan. Ada kepengurusan baru, toh? Iya. Terus sudah draft misalnya pada saat musyawarah itu ada disepakati isu-isu apa yang perlu menjadi atensi bersama. Gitu ya Om Basri ya? Toh? Misalnya terkait kebijakan, terkait peningkatan kapasitas anggota, Kepengurusan. pendataan, toh? Pendataan. Apalagi kalau jejaring sudah ada misalnya nanti PPDI akan membangun komunikasi dengan organisasi yang lebih luas. Ya, termasuk itu menjadi kemarin di Musrab jadi ini ya menjadi catatannya teman-teman. Jadi membangun jajaran dan kolaborasi dengan organisasi disabilitas, OBDIS sendiri atau organisasi Iya, non di lingkup disabilitas PPDI level yang toh. memiliki kerja-kerja yang sama karena Iya. kan ini bukan hanya Iya. organisasi Iya, disabilitas. teman-teman sekalian, hadir juga Mbak Basri ini sebagai kita koordinator ya, apa namanya? Koordinator wilayah Koordinator wilayah Sulawesi Selatan. Koordinator wilayah 5 Oh 5, wilayah 5 melingkupi Luraya. Luraya. Oke. Dewan oke. Pengurus daerah provinsi Dewan Pengurus Daerah PPDI Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Oke, Om Basri terakhir, kira-kira mungkin ada semacam saran-saran atau apa yang Ya, jadi ini juga sebenarnya saya bersyukur dapat kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan teman-teman disabilitas, ya. Iya. Jadi untuk Luraya, mulai Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur. Alhamdulillah selama hampir 5 bulan ya, bulan 2 kemarin, Februari kemarin itu musda, kemudian terpilih pengurus baru dan ketua yang terpilih itu menghubungi saya, siap menjadi untuk menjadi koru ya. Nah, saya menolak dan awalnya menolak, ya. Iya.
Dan sempat ada beberapa teman Iya. dari disabilitas, terutama pengurus DPC termasuk Luwu Utara yang sudah lama berinteraksi, Pak Iya. Lopo, Iya. ya. Kemudian ada satu orang tapi bukan representasi sebagai Iya, pengurus DPC Iya, Luwu, iya. itu saya ajak. Nah ini ada begini, saya harap teman-teman bisa menolak supaya saya jangan dipilih sebagai Iya, korwil, iya, karena iya. pertama saya bukan non, ya, saya bukan disabilitas, kemudian yang kedua saya secara Presidensi. tanpa terlibat dalam struktur, saya juga akan tetap membantu. Oh, iya. Nah, Kan sekarang sudah koordinator toh. ya, Ya, karena ini sebelumnya mengkoordinasi, memang toh. juga Nah, masuk iya. di formasi forum masyarakat sipil, Iya. pemantau pemenuhan hak disabilitas. Oh, sudah betul itu. Sama Nah, ini saya dengar Kakak tadi mau Lucy. ada mubes juga persiapan pertemuan musyawarah di mana? Di Luwu Utara. Di Luwu Utara. Luwu Utara ya. Nah, Oke. jadi konsolidasi ini juga Hmm, jadi 3 kabupaten, 1 kota di Luwu Raya ini, ya pasca saya menjadi setelah menjadi korwil itu alhamdulillah kemarin 15 Juli Luwu Timur baru terbentuk dewan pengurus cabangnya, DPC-nya. Iya, iya. Sejak- Berarti Palopo sudah ada. Ya, Palopo DPC sudah Luwu ada, Timur, Luwu Timur. Luwu dan Luwu Utara nih yang Ya, sedang di. Luwu Utara lagi persiapan muscap, Mm-mm. Luwu juga begitu. Oke. Terima kasih banyak Om Basri. Teman-teman sekalian, mungkin saya tadi mau kasih clear dulu. Jadi Yudea sebagai guru di SLB ya. Kalau ada siapa tadi? Yunita? Anita. Oh, Muhammadiyah Palopo. Jurusan apa? Bimbingan dan konseling. Oke. Kita tadi belum ini aktivitas tak keseharian? Guru SMP. Oh, guru SMP. Iya, Di SMP Negeri 4. SMP yang di Kalau situ Oke. Mhm. Terus kita Mahasiswa akhir. yang tadi ya tidak disebutkan di kampus mana? Muhammadiyah sama. Muhammadiyah sama ya. Bimbingan dan konseling. Iya, iya. Oke, oke, oke. MUA di Kota Palopo. Oh, ya luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, ada 1000 yang disebut sebagai disabilitas di Kota Palopo, data 2019. Sehingga mestinya itu perlu diupdate ya, petugasnya PPDI untuk mengupdate. Ada lagi mau sampaikan sebelum kita tutup? Cukup? Ibu Ketua, Ibu Ketua, ada sarannya untuk keanggotaan atau bagaimana menggerakkan organisasi supaya aktif? lebih semangat lagi yang Iya, semangat ya, iya. Saya tadi menyampaikan ke Om Basri, ada program itu namanya inklusi. Jadi inklusi itu bagaimana mengajak media supaya peduli pada isu-isu disabilitas, peduli pada isu-isu perencanaan untuk tidak ada lagi apa istilahnya? Pokoknya perencanaan inklusi, Om Basri. ya, Ya, semua dilibatkan. No one left apa itu? berhasil. No one left behind ya, ya. Kemudian Ada yang terlupakan. kerentanan perempuan, anak-anak itu harus diadvokasi juga oleh PBDI kan? Ya. Ya, termasuk kekerasan seksual. Oke, teman-teman sekalian, ini baru podcast pertama saya. Mungkin nanti kita akan obrolan online, bisa juga nanti kalau saya di Makassar, Zoom tuh, berbagi cerita. Tapi kita menunggu kiprahnya PPDI, Bu Ketua Di, mendata kemudian mengajar. Salam dari Kota Palopo, Kota Idaman nih, masih Kota Idaman kah? Ya. Halo, lihat gimana lo? Kota? Ah? Salam. Oke, salam gimana kah? Gini ya? Salamnya Oh gini. rumukan ini.